Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelum ke penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Virginia Sakira dan rekan saya Radisha Mela Permanti. Saya Fikan Prarana Fahriansyah. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pengolahan citra digital. Topik yang akan dibahas adalah bagaimana cara kami menggambar dan memproses. Di sini kami akan menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan IDLE. Saya akan menjelaskan kode-kodenya. Pertama, pada bagian awal program kami mengimport 4 pustaka utama, yaitu ada bagian import cp2-acp, import numpy, acnp, import os, import matplotlib, pyplot, asplp. Nah, pada bagian pertama yang import cp-acp ini digunakan untuk membaca dan memproses gambar. Terus selanjutnya, pada kode selanjutnya import numpy asnp, ini untuk mengatur data gambar dalam bentuk array, karena gambar disimpan dalam bentuk array numerik. Terus pada selanjutnya import OS, ini dipakai untuk mengatur sistem file seperti mengganti folder, kerja, dan menyimpan hasil. Nah, ada import matplotlib pyp as plt. Ini untuk menampilkan hasil gambar secara visual. Terus selanjutnya ada bagian membaca gambar. Nah, ada yang bagian img, cp, imread, gojoket, jpg. Nah, kode ini tuh digunakan untuk membuka file gambar bernama gojoket jpg. Nah, yang berada pada folder kerja. Fungsi dari cp imread ini digunakan untuk secara default membaca gambar dalam format blue, green, red. Hasil bacaan ini disimpan dalam variabel img sebagai array 3 dimensi, tinggi, lebar, dan kanan variabel. Selanjutnya ada bagian konversi ruang warna. Nah, bagian ini sebelumnya gambar yang dibaca oleh OpenCV itu masih dalam format BGR, sedangkan matplotlib membaca gambar dalam format RGB. Jadi kita ubah dulu. Nah, di img RGB pada bagian ini cp color img cp color BGR 2 RGB. Nah, ini tuh menukar posisi kanal warna agar tampilannya benar di matplotlib. Lalu kita ubah gambar menjadi grayscale hitam putih menggunakan imgray, menggunakan ini. CP color BGR 2 gray, hasilnya disimpan di imgray. Nah, sedangkan baris pertama ini mengubah format gambar dari BGR ke RGB agar warnanya tampil dengan benar di matplotlib. Nah, pada bagian baris kedua, kita mengubah gambar menjadi grayscale atau gambar hitam putih. Lanjut pada verifikasi data citra. Di sini ada print data gambar berwarna BGR. Nah, ini tuh bagian ini BGR, print img. Bagian ini membantu kita memverifikasi bahwa gambar benar-benar terbaca oleh program. Nah, pada print data gambar grayscale, print img gray, ini untuk gambar grayscale, tiap pixel hanya memiliki satu nilai intensitas dari 0 sampai 255, sedangkan yang ini, bagian ini membantu kita memverifikasi bahwa gambar benar-benar terbaca oleh program. Pada gambar tersebut berwarna, tiap pixel memiliki 3 nilai, yaitu warna blue, green, dan red.
Selanjutnya, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri di bagian 2. Berikutnya, program menampilkan hasil gambar menggunakan Matplotlib. Baris pertama menampilkan gambar berwarna, dan baris kedua menampilkan gambar grayscale. Di setiap tampilan ada perintah plt.wait for button press. Supaya jendela tidak langsung tertutup sebelum kita menekan tombol, setelah ditekan, kita harus menekan plt, close, menutup jendela tampilan. Dengan cara ini kita bisa membandingkan langsung perbedaan antara gambar RGB dan gambar grayscale. Lalu bagian terakhir dari program adalah proses penyimpanan hasil pertama. Kita menentukan folder tujuan dengan perintah, yaitu perintahnya os.chdir. Lalu 3 gambar disimpan menggunakan cv.imwrite buka kurung grayscale garis bawah gojo cat titik jpg. Lalu cv.imwrite buka kurung rgb gojoket titik jpg. Lalu cv.imwrite bgr garis bawah gojoket jpg img. Perintah ini akan membuat 3 file baru di folder yang sudah kita tentukan. Setelah itu, program menampilkan isi folder untuk memastikan file tersimpan dengan benar. Lalu, nilai feedback yang dikembalikan oleh cv.imwrite adalah true jika penyimpanan berhasil. Jadi, dari bagian ini kita bisa tahu apakah proses penyimpanan citra berjalan tanpa error. Lalu beralih ke tentang kodenya, yaitu import libraries. Pertama, di bagian awal, program selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu menampilkan gambar dengan Matplotlib, plt.imshow, buka kurung img rgb. Lalu digunakan untuk menampilkan gambar di jendela plotting. plt.wait for button press, membuat program berhenti sementara sampai pengguna menekan tombol, supaya kita sempat lihat plt close menutup jendela setelah ditekan. Lalu plt.imshow, buka kurung imgray, cmap sama dengan kutip gray, plt.wait for button press, plt.close, baris pertama menampilkan gambar berwarna, lalu baris kedua menampilkan gambar grayscale, imgray, dengan peta warna abu-abu. Dengan kodenya cmap sama dengan kutip gray. Lalu menyimpan hasil gambar folder. Folder sama dengan R, kutip C, users, Lenovo OneDrive, Documents, semester 5, pengelolaan citra digital, P3, hasil praktikum. OS, chdir, folder mengubah direktori kerja program ke folder tujuan penyimpanan. Lalu di sini ada feedback, sama dengan cv.imwrite, grayscale, gojoket, jpg, imgray, hasil citra hitam putih. Lalu feedback sama dengan cv.imwrite, buka kurung rgb, gojoket, jpg, imrgb akan menghasilkan citra berformat RGB atau red ataupun green ataupun blue. Lalu feedback sama dengan cv.imwrite, bgr, gojok cat, jpg, img akan menghasilkan citra asli dari OpenCV.
Variabel feedback akan berisi true jika penyimpanan berhasil pada perintah sebagai berikut, yaitu cv imwrite, buka kurung grayscale, gojochat, jpg, imgray. Lalu cv imwrite, buka kurung rgb, garis bawah gojoket, jpg, imgrgb. Lalu cv imwrite, buka kurung bgr, garis bawah gojochat, jpg, img. Perintah ini akan membuat 3 file baru di folder yang sudah kita tentukan. Setelah itu, program menampilkan isi folder untuk memastikan file tersimpan dengan benar. Print, buka kurung, after saving image, print, buka kurung as titik listdir folder, print, buka kurung kutip successfully saved, print, feedback os titik listdir folder menampilkan daftar file di folder tersebut untuk memastikan file benar-benar tersimpan. Penjelasan jelas banget ya. Oke, di sini waktunya kita demonstrasi. Kita lihat bagaimana sih kode ini beraksi. Nah, sebelum kita jalanin skripnya, aku bakal ngasih lihat dulu di mana folder ini tuh bakal disimpan. Kalau di skripnya sih, di kodenya aku simpen di folder P3 di Citra Digital. Nih bisa dilihat aku sebelumnya udah bikin foldernya. Di sini hasil praktikum. Di sini juga masih kosong foldernya, jadi kita bisa langsung aja mulai praktikumnya. Nah, aku geserin dulu ke sini. Nah, di sini cara buat runningnya kita bisa langsung aja klik Ctrl F5. Nah, di sini bakal ada instruksi buat ngasih tahu kita mau di save dulu sebelum run apa enggak. Makanya kita save dulu, bisa langsung diklik. Nah, dari sini kita bisa lihat, boom, betul. Banyak banget angka yang keluar. Nah, angka-angka ini tuh representasi matriks dari gambar yang kita masukin. Di mana gambar yang masuk itu ada atas nama gojoket.jpg. Nah, setiap angka ini tuh nunjukin intensitas warna pikselnya. Nah, dari sini juga bakal muncul jendela gambar. Yang pertama itu jendela gambar RGB atau jendela gambar kita sebenarnya, gambar yang masih normal ya, masih bagus. Di sini aku bakal klik tombol X buat ngelanjutin, close buat ngelanjutin ke gambar selanjutnya. Dan ya, gambar grayscale berhasil kita dapatkan ya, sesuai ekspektasi lah ya, sesuai yang kita harapin gambar grayscale hitam putih. Nah, di saat kita terminate atau udah close programnya, nah bisa dilihat di sini ada feedback true, yang artinya proses penyimpanan terakhir itu udah berhasil. Coba deh kita lihat foldernya nih. Di sini aku udah ingin ya ada 3 feedback, jadi harusnya ada 3 gambar juga yang ada di foldernya, kita bisa lihat. Dan ternyata udah ada ya gambarnya. Tapi kok ini RGB BGR kok kayak gini ya, kan harusnya ini tuh RGB. Nah, buat tahu kenapa itu kayak gitu, kita bisa bedah apa yang dipikirin sama komputer. Kita bisa masuk ke bagian eksperimen sabotase-nya. Gimana nih, misalkan sebelum ke yang tadi deh, aku bakal eksperimen. Gimana kalau kita tuh nggak pakai si map gray yang menurut teman aku tadi udah jelasin itu penting gitu. Coba deh kalau misalkan aku hapus dulu ini parameter si map gray-nya. Nah, dari perintah imshownya kayak gimana sih bentuknya? Ini sama, kita pakai perintah Ctrl F5. Sini ada kayak gini lagi, kita bisa klik OK. Nah, gambar yang pertama masih tetap RGB karena ini belum kita bedah di eksperimen yang kedua. Tapi, loh,
kok jadi gini sih warnanya? Kok jadi warnanya kuning, biru, ungu gini? Kenapa ya? Nah, ini tuh karena tanpa si map gray, matplotlib atau ini tuh yang si menampilin gambarnya tuh bakal gunain color map defaultnya yaitu Viridis. Nah, gambar yang kuning biru itu Viridis ya. Nah, karena kita tuh nggak minta gitu, maksudnya tuh kayak nggak bilangin ke ininya kita tuh pengen format gray gitu, makanya ya dia bakal pakai warna defaultnya, warna Viridis ini. Jadi si map gray ini tuh dibutuhin banget, wajib kalau misalnya kita emang mau nyari yang grayscale kayak gitu. Sini kita X juga, nah di sini juga bakal tetap true ya, bakal ke ini, tapi tetap nggak akan merubah karena isinya masih tetap sama. Kita balik lagi, aku bakal balikin lagi kodenya kayak yang semula, tinggal Ctrl Z aja, di sini juga balik lagi. Oke, masuk ke eksperimen yang kedua. Nah, kenapa sih kita harus repot-repot konversi BGR ke RGB nih, kayak gini? Nah, sekarang aku bakal nampilin gambar IMG yang asli, yang masih format BGR langsung menggunakan Matplotlib. Jadi kan kalau misalkan komputer itu nggak bisa baca langsung RGB. Jadi dari RGB itu bakal diinin dulu, konversi dulu ke BGR. Terus kalau misalkan kita ngasih ke komputernya langsung RGB tanpa dia harus bikinin dulu ke BGR gimana? Nah, kini bisa lihat kalau misalkan di sini aku tuh langsung show-nya tuh bukan yang RGB tapi yang image-nya langsung. Kita bisa lihat ini. Nah, kita bisa coba lagi Ctrl F5 bakal kayak gimana. Dan nah, gambar yang keluar tuh malah jadi kebiruan gini ya. Ini tuh terjadi karena Matplotlib berharap menerima urutannya tuh red, green, blue, tapi kita tuh malah ngasihnya tuh blue, green, red gitu. Karena ingat tadi kan komputer gak bisa baca langsung kayak gitu. Nah, akibatnya channel warna biru dan merah itu bakal ketuker gitu. Nah, ini tuh ngebuktiin kalau konversi ke RGB itu sangat krusial banget buat tampilan yang akurat, biar kita dapat tampilan yang kita inginkan gitu. Oke, ini juga masih tetap grayscale karena tadi kita ini nggak rubah ya dari sini. Aku bakal balikin lagi kodenya ke yang awal. Di sini kayak gini. Oke, kita coba lihat gambar yang ada di folder tadi. Nah, kita bisa lihat ini ada dua gambar yang aneh ya, dimana ini Gojoket yang di sebelah kanannya itu normal, tapi yang di sebelah kirinya itu warnanya tuh jadi aneh. Kayak sama kayak eksperimen pertama tadi yang waktu grayscale, yang abis grayscale ya. Nah, ini adalah poin penting. Fungsi cp_invite dari OpenCP itu bekerja dalam format BGR. Saat kita menyuruhnya nyimpan gambar RGB, ia menyimpannya tuh seolah-olah itu tuh BGR gitu, sehingga warnanya tuh jadi salah, jadi ketuker. Nah, jadi jika ingin menyimpan file, gunakan data BGR yang asli ya. Wah, luar biasa banget ya. Hari ini kita udah membuktikan bahwa dalam pengolahan citra digital, setiap detail itu penting. Mulai dari urutan channel warna BGR RGB, penggunaan CMap, hingga format data saat menyimpan file. Nah, semoga demonstrasi dan eksperimen ini memberikan gambaran yang jelas tentang alur kerja dalam mengolah citra digital. Terima kasih banyak telah menyimak. Jangan takut untuk bereksperimen dengan kode kalian sendiri, karena disitulah pembelajaran sesungguhnya terjadi. Nah, dari kami kelompok 6, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.